Baiklah, kali ini saya akan menerangkan tentang sistem indera. Sistem indera ini disebut juga dengan panca indera. Karena sistem indera terdiri dari 5, yakni indera penglihatan atau mata, kemudian indera pendengaran atau telinga, kemudian indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau disebut dengan kulit. Kita masuk kepada indera penglihatan atau yang sama-sama kita ketahui yaitu mata. Indera penglihatan atau mata ini disebut juga dengan fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Mata merupakan organ indera khusus yang mampu menerima gambar visual. Selanjutnya, gambar visual tersebut dibawa ke otak. Di dalam mata terdapat beberapa bagian seperti proses penglihatan. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Berikut adalah bagian pada mata. Yang pertama yaitu kornea. Kornea mata berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Cahaya tersebut akan masuk dan berakhir pada selaput jala atau retina. Selanjutnya yaitu iris. Iris merupakan selaput pelangi yang letaknya di belakang kornea mata. Iris mengandung pembuluh darah dan pigmen. Jumlah pigmen akan menentukan warna mata. Bila tidak ada pigmen, maka mata akan berwarna merah. Di tengah selaput pelangi terdapat celah yang disebut dengan anak mata atau pupil. Selanjutnya kita masuk kepada pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya yaitu lensa. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina, maka benda yang terlihat tampak jelas. Lensa dapat menipis atau menebal sesuai jarak mata dengan benda yang dilihat. Selanjutnya yaitu sklera. Sklera adalah bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Sklera yang terbentuk dari jaringan ikat ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam mata, seperti retina dan lensa mata. Selanjutnya yaitu koroid. Koroid adalah lapisan pembuluh darah yang memberikan makanan bagi lapisan luar dari retina. Koroid merupakan perluasan dari selaput pelangi dan badan siliaris yang terletak di antara retina dan sklera. Di belakang kornea Anda terdapat cairan bening yang disebut dengan aqueous humor. Aqueous humor ini membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Kurangnya cairan ini bisa meningkatkan tekanan dalam mata yang menimbulkan masalah pada mata seperti glaukoma. Selanjutnya yaitu vitreous, atau yang sama-sama kita sebut yaitu vitreous humor. Vitreous humor adalah salah satu bagian mata yang jarang diketahui tetapi memiliki fungsi yang cukup penting. Vitreous humor ini memiliki struktur yang seperti jeli dan mengisi bagian belakang mata serta berperan untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya. Selanjutnya yaitu fovea atau bintik kuning. Fovea adalah bagian dari anatomi mata yang terletak di tengah-tengah makula, bagian dari retina. Fovea bertanggung jawab terhadap ketajaman penglihatan yang sangat dibutuhkan manusia untuk membaca, mengendarai kendaraan, atau melakukan aktivitas apapun yang memerlukan ketajaman penglihatan. Selanjutnya yaitu retina. Retina berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Retina terletak di paling belakang pada mata. Selanjutnya yaitu bintik buta.
Bintik buta adalah bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak tidak jelas atau kabur. Selanjutnya yaitu saraf optik. Fungsi saraf optik adalah membawa pesan visual dari retina ke otak. Selanjutnya yaitu indera pendengar atau telinga. Indera pendengar manusia adalah telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengaran, juga sebagai alat keseimbangan. Pada telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa, kecuali pada ujung paling bawah yaitu cuping telinga. Fungsi daun telinga untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Selanjutnya, lubang telinga. Lubang telinga adalah tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Pada telinga tengah terdapat tulang telinga, gendang telinga, dan saluran eustasius. Telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput dan saraf ke otak. Selanjutnya yaitu indera pembau atau hidung. Indera pembau memiliki fungsi untuk merespon rangsangan bau. Hidung adalah indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung yang merupakan daerah sensitif. Di bawah ini adalah bagian-bagian dari hidung. Tulang hidung fungsinya untuk melindungi hidung dari benturan kecil dan untuk menyangga hidung untuk terlihat lebih indah. Saraf pembau atau olfaktori yang ada di dalam hidung berfungsi sebagai penerima rangsang atau berupa bau. Dialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak yang dilakukan oleh serabut saraf ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Selanjutnya yaitu silia atau bulu hidung. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk. Selanjutnya yaitu lendir. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu dan bakteri. Selanjutnya yaitu indera pengecap atau lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Rasa manis dapat dirasakan oleh indera pengecap yang terletak di bagian depan lidah. Rasa asin dirasakan pada sepanjang bagian sisi depan lidah. Rasa asam dirasakan di sepanjang sisi bagian belakang lidah. Rasa pahit dikecap pada bagian belakang lidah. Selanjutnya yaitu indera peraba atau kulit. Indera peraba adalah indera yang berada di kulit manusia yang digunakan untuk mengenali lingkungan dengan menerima rangsang berupa sentuhan, tekanan, serta suhu panas dan dingin. Indera peraba terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama pori-pori, kemudian saraf penerima rasa, otot rambut, akar rambut, saraf penerima tekanan, kelenjar keringat, kelenjar atau minyak, saraf peraba, dan rambut. Selanjutnya kita masuk kepada materi anggota gerak. Pokok bahasan kali ini yaitu yang pertama, sistem gerak pada manusia, dan yang kedua, sistem gerak pada hewan. Yang pertama, sistem gerak pada manusia yaitu rangka. Fungsi rangka yang pertama, memberi bentuk dan ukuran tubuh. Yang kedua, membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan. Yang ketiga, tempat pelekatan otot.
Yang keempat, bekerja sebagai pengungkit. Yang kelima, sebagai penyokong berat badan. Yang keenam, melindungi organ-organ seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru. Selanjutnya, tempat pembentukan sel-sel darah dan sel-sel imunitas atau sumsum tulang. Selanjutnya, penyimpanan kalsium. Rangka manusia ini terdiri atas dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial ini terdiri dari 4. Ada tulang tengkorak, ada tulang belakang, ada tulang dada, dan ada tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular terdiri dari tulang anggota gerak atas, tulang anggota gerak bawah. Nah, ini adalah rangka tubuh manusia. Ini tampak depannya dan ini tampak belakangnya. Nah, rangka tubuh manusia ini terdiri atas ada tulang tempurung kepala, ada tulang wajah, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Kemudian di tampak belakangnya ada tulang belakang, ada tulang kelangkang, ada tulang pinggul, tulang usus, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang ini terdiri atas dua. Yang pertama ada bentuk tulang dan yang kedua ada jenis tulang. Bentuk tulang ini ada 4. Ada tulang pipa, ada tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Sedangkan jenis tulang itu terbagi menjadi 2. Ada tulang rawan dan tulang sejati. Nah, tulang tengkorak manusia. Tulang tengkorak manusia ini terdiri dari ada tulang ubun-ubun, kemudian tulang kepala belakang, kemudian tulang pelipis, tulang pipi, ada rahang bawah, rahang atas, tulang hidung, tulang air mata, tulang baji, dan tulang dahi. Selanjutnya, tulang belakang manusia. Tulang belakang manusia terdiri atas yang pertama ada tulang atlas, kemudian 7 ruas tulang leher, ada 12 ruas tulang punggung, kemudian ada tulang kelangkang, ada tulang ekor, ada 5 ruas tulang pinggang, kemudian tulang kelangkang di sini dan tulang ekor. Kemudian di sini ada tulang dada dan tulang rusuk manusia. Ini adalah kepala tulang dada dan badan tulang dada. Kemudian ini taju pedang. Ini adalah tulang rusuk sejati. Ini tulang rusuk palsu. Kemudian ada tulang bahu manusia. Ini tulang bahu manusia tampak depan. Terdiri atas tulang selangka di sini, kemudian ada tulang belikat. Selanjutnya tulang bahu manusia tampak belakang. Ini ada tulang selangka, di sini ada tulang belikat. Kemudian tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas ini yaitu lengan kita, lengan manusia. Ada tulang lengan atas, kemudian tulang pengumpil, ada tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, dan tulang telapak tangan. Kalau tulang anggota gerak bawah yaitu kaki, terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya yaitu tulang panggul. Tulang panggul ini terdiri dari tulang usus, ada acetabulum, kemudian ada tulang duduk dan tulang kemaluan. Selanjutnya yaitu bentuk tulang pada manusia. Ada bentuk tulang pipa seperti ini, ada bentuk tulang pipi,
ada tulang pendek dan tulang tidak beraturan. Bagian-bagian tulang pipa terdiri dari epifise, metafise, diafise, dan epifise bagian bawah. Kemudian struktur tulang. Ini adalah struktur tulang terdiri dari periosteum, ada tulang kompak, ada tulang spons. Kemudian yang di sini ini namanya canaliculi, ada osteosit, ada lacuna. Kemudian ini ada saluran Havers, ini periosteum, ini pembuluh darah kita. Kemudian ini tulang kompak. Selanjutnya yaitu jenis tulang. Ada tulang sejati atau kompak, ada tulang rawan. Kemudian sendi. Sendi ini terbagi menjadi dua. Ada komponen penunjang sendi dan ada tipe persendian. Komponen penunjang sendi ini ada 4, yaitu ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, dan tulang rawan hialin. Sedangkan tipe persendian ini terdiri dari 2, yaitu diartrosis dan sinartrosis. Diartrosis ini terbagi menjadi 5. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi luncur. Sedangkan sinartrosis terdiri dari 2. Yang pertama, sinkondrosis dan sinfibrosis. Selanjutnya yaitu bagian-bagian persendian. Terdiri dari periosteum, tulang yang membentuk persendian, membran sinovial, ligamen, saluran Havers, tulang rawan hialin. Selanjutnya itu persendian sinartrosis. Sedangkan persendian diartrosis yaitu seperti ini. Ada sendi peluru, sendi putar, ada sendi pelana, sendi engsel, dan sendi luncur. Sendi putar ini terletak di bahu kita, kemudian sendi putar ini terletak di siku kita, sendi peluru di bahu, kemudian sendi pelana itu di pergelangan tangan atau di ruas-ruas jari tangan, kemudian sendi engsel ini letaknya di lutut, kemudian sendi luncur ini letaknya di pergelangan kaki. Selanjutnya yaitu jenis otot. Ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Gerak antagonis pada otot. Ada otot bisep berkontraksi, otot trisep berelaksasi, otot trisep berkontraksi, dan otot bisep berelaksasi. Jadi, saat kita mengangkat tangan kita seperti gambar pertama, itu otot bisepnya berkontraksi, sedangkan otot trisepnya berelaksasi. Nah, jika kita menurunkan tangan kita, itu otot bisepnya berelaksasi dan otot trisepnya berkontraksi. Selanjutnya yaitu bagian-bagian otot rangka, terdiri dari origo dari tulang belikat, origo dari tulang belikat dan hasta, bisep, empal atau ventricle, tendon, insersi di tulang pengumpil, kemudian ini trisep, dan insersi di tulang hasta. Kemudian struktur otot rangka. Nah, ini adalah struktur otot rangka terdiri dari filamen miosin, filamen aktin, monomer aktin, tropomiosin, dan troponin. Ini terdiri dari ada otot rangka, ventricle, tendon, serabut otot rangka, nukleus, sarkolema, garis pita Z, garis pita I, zona H atau pita A,
Kemudian ini satu sarkomer terdiri dari garis Z, pita A, zona H, dan garis Z. Sebelah kiri ada garis Z sebelah kanan. Selanjutnya yaitu kontraksi otot rangka. Kontraksi otot rangka ini terdiri dari aktin, tropomiosin, sisi ikatan CA2+, kemudian ada troponin. Selanjutnya gangguan pada sistem gerak pada manusia, terdiri dari gangguan pada sistem rangka dan gangguan pada sistem otot. Gangguan pada sistem rangka ini terbagi menjadi 4. Ada gangguan fisik, gangguan fisiologis, gangguan persendian, dan gangguan tulang belakang. Nah, di gangguan fisik ada 3. Ada fraktura, ada grand stick, ada comminute. Kemudian di gangguan fisiologis itu ada rakitis, ada mikrosefalus, ada osteoporosis. Kemudian di gangguan persendian itu ada dislokasi, ada terkilir, ankilosis, dan artritis. Sedangkan di gangguan tulang belakang terdiri dari skoliosis, kifosis, lordosis, dan subluksasi. Nah, pada gangguan pada sistem otot itu ada atrofi, hipertrofi, hernia abdominalis, tetanus, distrofi otot, dan miastenia gravis. Kemudian ada gangguan pada rangka, yaitu fraktura atau patah tulang, rakitis, kemudian tulang yang mengalami osteoporosis. Biasanya ini dialami oleh manusia yang sudah bisa dikatakan tua. Kemudian ada tulang normal, kemudian skoliosis, tulangnya berbentuk S, kemudian kifosis yang membungkuk, dan lordosis yang membungkuk ke belakang. Nah, itulah materi tentang panca indera dan sistem gerak atau anggota gerak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.